kembali tidak bisa bertransaksi di aku-laku ya, padahal payletternya tersedia. Apa sih untuk faktor penyebabnya, itu yang akan kita bahas. Tapi disclaimer terlebih dahulu, di aplikasi aku-laku tentunya di sini ada 3 fitur. Kita langsung masuk di aplikasi aku-laku ya. Ada yang namanya adalah sebuah fitur payletter, pinjaman, dan juga dana cicil. Nah, semua itu ya ketika kita telat bayar ya besar banget resikonya. Salah satunya skor kredit bisa jelek, adanya denda keterlambatan ya. Jadi sebelum meminjam wajib paham terlebih dahulu. Nah, pada dasarnya ketika kita misalkan pengen menggunakan payletter di aplikasi aku-laku, payletternya tersedia tapi tidak bisa. Apa sih untuk faktor penyebabnya, itu yang akan kita bahas. Di sini kita langsung masuk di aplikasi aku-laku seperti ini. Kemudian nanti bisa cek di bagian dari akun, scroll ke bawah. Di sini bisa masuk di pusat bantuan akun ya. Nah, di sini ada aku-laku payletter. Nah, di sini bisa kita klik seperti ini. Jadi banyak pertanyaan pembayaran gagal limit aku-laku payletter. Nah, di sini ya di bagian tidak bisa bertransaksi. Jadi tidak bisa bertransaksi. Saya tidak bisa bertransaksi dengan limit aku-laku payletter, sedangkan nominal masih tersedia. Bisa klik seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui meskipun limit payletter terlihat tersedia, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan transaksi tidak dapat dilakukan. Salah satu yang pertama adalah kendala teknis pada aplikasi. Nah, kemudian di sini ada gangguan jaringan. Nah, silahkan diperbarui ya. Kemudian sisa limit tidak mencukupi. Nilai transaksi termasuk biaya layanan atau bunga melebihi sisa limit payletter yang tersedia. Kemudian produk yang dipilih tidak mendukung metode payletter. Nah, itu penyebabnya ya. Kemudian terdapat tagihan yang belum dibayarkan. Nah, jadi itulah beberapa penyebab ya. Ada juga evaluasi sistem dan kebijakan risiko. Jadi akun Anda dengan jumlah tagihan yang terlalu banyak di platform aku-laku maupun di aplikasi lainnya dapat mengalami pembatasan penggunaan payletter. Evaluasi sistem dan kebijakan risiko. Jadi banyak ya faktor-faktornya. Salah satu penyebab kenapa tidak bisa bertransaksi dengan limit aku-laku payletter sedangkan nominal masih tersedia. Yang pertama, penyebabnya kendala teknis pada aplikasi atau sistem seperti gangguan jaringan atau aplikasi belum diperbarui. Kemudian yang kedua, sisa limit tidak mencukupi. Yang ketiga, produk yang dipilih tidak mendukung payletter. Kemudian terdapat tagihan yang belum dibayar. Kemudian ada juga evaluasi sistem dan kebijakan risiko. Jadi ketika memang limit di aplikasi aku-laku payletter itu ada sedangkan nominal tersedia tapi tidak bisa bertransaksi, nah inilah penyebabnya. Dan misalkan kita masih banyak tagihan belum terbayarkan, ya mungkin dibayarkan terlebih dahulu baru kita bisa menggunakan payletter selanjutnya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan seputar di sini penyebab dari tidak bisa bertransaksi dengan limit aku-laku payletter padahal nominal masih tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel ini. Selamat malam dan nantikan video-video terbaru selanjutnya.